Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Ya Allah anta Allahul malikul haqqul mubin. Ya Allah anta Allahu sabitun nasir. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'mat wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimil azimi sultanik. Allahumma ya Allah, ya Allah, kami menyadari, kami mensyukuri segala nikmat yang Kau berikan. Kami menyadari semuanya ya Allah. Lindungilah kami yang berada di sini. Berikanlah kami kesehatan lahir maupun batin. Berikanlah kami keselamatan ya Allah. Ya Allah, Engkau maha mengetahui dari segala-galanya. Engkau maha kaya daripada segala ilmu. Berikanlah ilmu itu untuk kami, sehingga kami dapat mengenal budaya-budaya kami, identitas kami. Tunjukkanlah, ajarkanlah kami, bukakanlah hati kami, sehingga kami memahami apa yang disampaikan. Ya Allah, Allahumma ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa kedua ibu bapak kami, dosa-dosa saudara kami, dosa-dosa para pemimpin kami, dosa-dosa guru kami, dosa-dosa kami yang berlumuran dengan dosa. Kami tahu itu ya Allah, tapi kami tidak bisa berbuat apa-apa, hanya sedikit hati yang memohon kepada Engkau ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami. Kami senantiasa setiap saat bergelimangkan dosa, berbuat dosa. Ampunilah ya Allah, Engkau maha pengampun, Engkau maha yang murah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi nabiyil ummi wa washabihi wa barik wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum innahu minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustaz Said. Semoga doa yang dipanjatkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya kata sambutan dari Ketua Panitia Bapak Agung Wijaya. Kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayahnya dan serta nikmat berupa kesehatan sehingga kita pada malam hari ini bisa bertatap muka secara langsung dalam acara dialog terbuka dengan tema kebudayaan dan identitas. Yang terhormat Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Bapak Dr. RS Haji Juramadi Eslam MT. Dan yang terhormat Kedua Pembicara ada di sini Bapak Profesor Dr. Jusmar Yusuf MPSI, dan pembicara yang kedua yang terhormat Bung Uba Ingan Sigalingging SSNN. Yang terhormat seluruh hadirin yang ada di sini. Jujur saya tidak biasa atau membawakan kata sambutan, jadi agak sedikit gugup di sini ya. Boleh dibilang tadi malam itu saya menulis kata sambutan ini agak tergagap-gagap gitu. Apalagi
pada waktu tengah malam ketika saya menuliskan kata sambutan ini, tiba-tiba di grup WA LSM Gebrak itu masuk satu pesan. Di situ ada link berita yang dibagikan oleh Bu Uba. Jadi belum tuntas saya menulis kata sambutan itu, dia langsung konsentrasinya buyar ketika saya membaca satu berita. Link berita itu ditulis oleh Batam Pos dengan judul "Warga Tanjung Kuncang meninggal dunia saat gadang tampung air." Itu judul berita tersebut. Lantas apa kaitannya dengan apa acara pada malam hari ini? Saya coba menarik kaitannya gitu. Lebih lanjut, berita tersebut mengabarkan karena terlalu sering begadang demi untuk mendapatkan air, untuk menampung air untuk dipakai, seorang bapak jatuh drop hingga meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi seketika buyar konsentrasi saya untuk menulis kata sambutan tersebut. Hadirin, selain sumber kehidupan dan simbol awal lahirnya kehidupan, air juga merupakan mantra budaya, pendorong lahirnya peradaban. Air bukan sekedar untuk memenuhi kebutuhan jasmani, tapi juga kebutuhan rohani. Di semua suku bangsa di dunia ini erat kaitannya dengan air. Bahkan dalam ritus keagamaan, dalam ritual keagamaan atau budaya itu selalu menggunakan air. Kalau orang Muslim biasanya berwudu menggunakan air. Kalau dalam budaya-budaya yang lain juga erat kaitannya dengan air. Ya saya coba mengkaitkan dengan, ya barangkali nanti akan menjadi bahan dialog, atau kalaupun tidak juga tidak apa-apa gitu. Padahal ini bagian dari sambutan saya gitu. Dan karena berita itu juga saya jadi ingat apa yang dikatakan Presiden, tapi bukan Presiden RI ya, Presiden penyair maksud saya, Sutarji Gulsumbahri, dalam puisinya dengan Tanah Air Mata yang nanti akan dibacakan oleh Bapak Samson Rambah Pasir. Baiklah para hadirin, sebelum saya semakin sana kemari bicaranya, secara khusus kami LSM Gebrak ingin menyampaikan terima kasih kepada Bung Uba Ingan Sigalingging yang telah menginisiasi dan mendorong agar wacana dialog terbuka dengan tema kebudayaan dan identitas agar dapat dilaksanakan. Dan alhamdulillah malam hari ini bisa dilaksanakan. Terima kasih juga kepada Pemprov Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang turut mendukung wacana tersebut hingga terlaksana. Ini adalah satu program dengan dua agenda kegiatan. Yang pertama adalah kegiatan dialog dengan tema dialog terbuka dengan budaya dan identitas yang dilaksanakan pada malam hari ini. Dan agenda acara yang berikutnya di tanggal 17 ada lomba baca puisi yang nanti akan diadakan di tempat lain di Balai Kolam di Fasum. Hadirin, LSM Gebrak didirikan di atas landasan pemikiran menjunjung tinggi penghormatan atas hak asasi manusia, demokrasi dan multikultural, serta penguatan hak sipil dalam rangka kehidupan politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Pada tahun-tahun sebelumnya kami juga pernah mengadakan acara serupa. Kami pernah mengundang di tahun-tahun sebelumnya ya, yang saya ingat ini kami pernah mengundang juga Butet Qatar Jasa, ada juga waktu itu Rike Diah Pitaloka, pernah mengundang juga Putu Wijaya, pernah mengundang Yudi Latif, pernah mengundang Profesor Dr. Mukhtar Ahmad. Nah, beliau ini juga salah satu rektor UNRI sebelumnya, rektor UNRI pada periode tahun 1997 sampai 2006 kalau saya tidak salah. Dan beberapa kali kami juga pernah mengundang Rocky Gerung, dan yang paling baru adalah di tahun 2002 kemarin kami mengundang Rocky Gerung dan Gus Roy, atau lengkapnya Roy Murtado, dalam dialog publik berbicara tentang etika dan kebijakan publik. Hadirin, yang luar biasa ini maksud saya gugup kalau yang ini ya. Kami mengundang Profesor Dr. Yusmar Yusuf, MPSI. Beliau adalah seorang filsuf
dengan keluasan berpikir seluas samudra. Kami undang beliau untuk menjadi berbicara dalam dialog pada malam hari ini. Dan semoga acara ini bisa menjadi refleksi diri, membangun perspektif, menumbuhkan kesadaran dan visi kehidupan untuk kembali disegarkan. Sebelum saya menutup, saya akan membacakan salah satu pasal, yaitu pasal ke-12 dalam Gurindam 12. Raja mufakat dengan menteri seperti kebun berpakarkan duri. Betul hati kepada raja tanda jadi sebarang kerja. Hukum adil atas rakyat tanda raja beroleh inayat. Kasihkan orang yang berilmu tanda rahmat atas dirimu. Hormat akan orang yang pandai tanda mengenal kasar dan cindai. Ingatkan dirinya mati. Itulah asal berbuat bakti. Akhirat itu terlalu nyata kepada hati yang tidak buta. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sebelum saya kembali ke tempat duduk, kami dari LSM Gebrak ingin mempersembahkan sebuah cenderamata kepada kedua pembicara. Oh ya, nanti saja ya. Baik, kami serahkan kepada MC untuk melanjutkan. Terima kasih kepada Ketua Panitia. Selanjutnya, kata sambutan dari anggota Komisi 4 DPRD Provinsi Kepulauan Riau pada Bapak Sirajuddin Nur. Pada Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat Pak Ubah. Bukannya gebrak itu semangatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, baru tahu. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, malam ini bisa bertemu, saya bisa hadir selain mengikuti acara dialog terbuka, juga bertemu dengan salah satu budayawan kebanggaan orang Melayu, Bapak Yusmar Yusuf, ya, tepuk tangan beliau. Karena saat ini sulit mencari budayawan, karena budaya sudah tidak menjadi profesi yang diminati, ya Pak. Orang lebih senang tidak berbudaya daripada berbudaya, maka keberadaan Pak Yusmar Yusuf bagi orang Melayu ini suatu penghargaan dan penghormatan yang sebesar-besarnya. Saya juga ucapkan banyak terima kasih kepada Pak Uba, sahabat saya di Komisi 4. Kebetulan kebudayaan ini adalah mitranya Komisi 4. Beliau menginisiasi kegiatan dialog kebudayaan dan identitas malam ini. Saya mengerti kenapa kegiatan ini dihadirkan Pak Uba, karena beliau risau bahwa masalah terbesar kebudayaan kita hari ini adalah identitas. Kita sudah mulai masuk ke dalam masa-masa krisis identitas, karena identitas itu bagian dari unsur kebudayaan. Maka Pak Uba mencanangkan kegiatan ini. Saya senang sekali dengan LSM Gebrak. Mudah-mudahan LSM Gebrak ini terus maju menjadi bagian penting dari perjuangan masyarakat Batam untuk memperoleh keadilan, ya Pak Uba sebagai pendiri. Tepuk tangan LSM Gebrak. Kenapa acara ini penting dan strategis?
di tengah maraknya kegiatan seremonial, pelantikan paguyuban, LSM, kita jarang berdialog untuk sesuatu yang penting. Maka LSM Gebra ini saya kasih 2 jempol karena melaksanakan kegiatan ini. Ini tahun ini yang pertama kali hadir dalam dialog kebudayaan karena lebih senang saya diundang untuk acara peresmian, pelantikan, apalagi berubah. Penyerahan piagam penghargaan, gunting-gunting pita yang semuanya tidak bikin otak ini berpikir dan bergerak ya. Maka apa yang dilakukan Pak Ubah ini luar biasa, mudah-mudahan terus dilanjutkan membuka dialog karena pikiran ini tidak bisa kalau tidak dirangsang secara tepat dan benar. Di sini hadir juga Pak Peter, terima kasih sudah hadir Pak Peter, juga Kepala Dinas Kebudayaan, beliau juga Ketua Lembaga Adat Melayu Kota Tanjung Pinang. Ini Kepala Dinas Kebudayaan, tepuk tangan Pak. Pak Esram ini salah satu dinas kebudayaan favorit kami di Komisi 4 ya, karena sangat mendukung dan mendorong bagaimana kebudayaan bisa menjadi ruh dari pembangunan Kepulauan Riau. Maka kebudayaan dan identitas menjadi isu penting hari-hari ini, apalagi kita sekarang punya masalah dan problem terkait dengan identitas dalam kebudayaan. Kita mengerti kenapa kita mengalami krisis identitas, karena pertama sekarang sudah hilang batas-batas wilayah. Orang bisa dengan lebih mudah bepergian dari satu tempat ke tempat lain, maka sudah tidak jelas batas-batas wilayah. Begitu juga dengan kategori-kategori, sudah tidak jelas lagi apa itu ras Melayu, ras Jawa, ras Batak, karena kita sudah dicampur-campur dengan Batak, Jawa, Minang, Bugis dan sebagainya melalui perkawinan campuran. Maka dialog kebudayaan identitas ini akan melahirkan cara pandang baru, mengembalikan lagi identitas kebudayaan kita yang hilang, supaya jelas mana teritorial kebudayaan kita hari ini. Harus secara tegas disebutkan, karena dengan perkembangan teknologi kita mengetahui bahwa budaya tidak lagi menjadi tunggal. Kita mengerti bahwa salah satu dampak dari teknologi ini, budaya ini sekarang sudah saling pinjam. Malaysia meminjam reog sebagai kebudayaannya, Malaysia meminjam lagu Rasa Sayangnya sebagai budayanya. Padahal itu sumbernya jelas adalah kebudayaan Nusantara. Tapi Nusantara dalam pengertian politik dari Sabang sampai Merauke. Tapi Nusantara dalam pengertian kultural dia sampai ke Filipina dan Thailand. Karena Nusantara di zaman Majapahit itu tidak terbatas kepada Aceh dan Sabang dan Merauke, tapi kultural Nusantara dulu semua wilayah Malaysia itu adalah Melayu dan masuk dalam wilayah teritori Nusantara di zaman dulu. Maka melihat teritori kultural tidak bisa dari teritorial politik yang memisahkan antara negara Indonesia dan negara Malaysia. Maka sekarang sulit orang Melayu mengklaim bahwa budaya pantun adalah budaya Kepulauan Riau, bahwa budaya tari persembahan, budaya gasing dan sebagainya adalah budaya Melayu Riau, budaya Melayu Kepulauan Riau, karena di Malaysia juga tumbuh dan berkembang budaya seperti ini. Maka pendekatan budaya harus dilihat dari pendekatan kultural. Ini yang kemudian harus kita perkuat melalui identitas mana itu kebudayaan Melayu Kepulauan Riau yang memang tumbuh dan berkembang di negeri Kepulauan Riau. Inilah kenapa saya dengan senang dan gembira hadir di acara ini, karena ingin mendengarkan bagaimana pakar kebudayaan kita nanti akan menyampaikan soal problem-problem kebudayaan, juga problem-problem identitas. Saya ingin menutup sambutan ini dengan menyampaikan bahwa di zaman kita yang serba modern, kita dihadapkan pada keadaan yang disebut oleh
Francis Fukuyama itu, ilmuwan politik Amerika, tentang isotemia dan megalotemia. Ini saya dapatkan waktu di semester 6 waktu kuliah dulu ya. Dan ini terbukti apa yang disampaikan oleh Francis Fukuyama ini tentang teori martabat yang disebut oleh Plato dengan dignity itu, bahwa dengan pola hidup yang konsumerisme ini, orang pergi pagi pulang malam kerja, dapat uang, pergi belanja, habiskan uang, dan ini pada akhirnya menimbulkan kehampaan. Hidup ini datar, tidak ada indah-indahnya, karena waktu kita habis untuk mencari uang, kemudian menghabiskan uang dan memenuhi kebutuhan lebih. Hidup hanya sebatas pergi kerja, pergi shopping, makan. Ini kemudian menimbulkan kelesuan, menimbulkan kehampaan dalam hidup kita. Maka timbullah yang disebut dengan megalotemia, di mana orang tidak mau hidup dalam kondisi yang hampa dan datar, maka dia melakukan upaya-upaya untuk keluar dari zona datar dengan tindakan-tindakan yang ekstrim. Ekstrim inilah yang disebut dengan ingin mengungguli orang lain. Dia tidak mau hidupnya datar-datar saja, dia mau hidupnya lebih unggul dari orang lain. Maka sekarang sudah terjadi bagaimana misalnya kita lihat Rusia ini sekarang ingin mengembalikan kekaisarannya, Amerika ingin menjadi negara adidaya kembali, dan ini juga masuk dalam budaya politik kita hari ini, di mana satu orang ingin menguasai banyak orang dan ingin unggul dengan banyak orang. Dia benci dan tidak terima dengan konsep kesetaraan. Inilah kemudian yang menimbulkan kemarahan, menimbulkan kaustik, karena sesungguhnya kita semua ingin bermartabat, dianggap ada, dan mendapatkan kesetaraan dalam keadilan. Inilah fungsi daripada dialog kebudayaan dan identitas, supaya kita mengerti apa sesungguhnya identitas yang kita inginkan. Apakah kita ingin menjadi manusia yang setara haknya, apakah ingin menjadi manusia yang mengungguli orang lain dengan cara-cara yang ekstrim. Inilah tantangan-tantangan terbesar kebudayaan kita hari ini. Maka dialog-dialog kebudayaan ini Pak Uba harus sering kita laksanakan, mengundang lebih banyak pihak, apalagi pelajar. Penting mengerti bagaimana sesungguhnya rumusan kebudayaan, bagaimana sesungguhnya rumusan identitas. Jadi terima kasih Pak Uba dan LSM Gebrak sudah melaksanakan kegiatan dialog terbuka. Ini betul-betul terbuka Pak Uba, karena tak ada jendela ya. Kalau di hotel tertutup. Saya tadi mau protes kalau acaranya di hotel, karena kalau di hotel mesti tertutup. Ini betul judul dengan tempat sama-sama terbuka. Jadi bisa merokok saya. Terima kasih, saya ucapkan selamat kepada LSM Gebrak, terus memberikan pencerahan kepada masyarakat, karena perjuangan terbesar kita hari ini adalah membangun kesadaran bahwa negara ini kita yang punya, bukan pejabat, bukan kaum elit, bukan orang kaya. Negara ini semua kita yang punya, maka kita yang ngatur dan jangan mau diatur-atur orang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sirajuddin Nur selaku anggota Komisi 4 DPRD Provinsi Kepulauan Riau dan calon anggota DPD RI. Selanjutnya, kata sambutan oleh Gubernur Provinsi Kepulauan Riau yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Kepala Dinas dan Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau, Dr. Haji Juramadi Esram MT, yang sekaligus akan membuka acara kita pada malam hari ini. Pada Bapak kami persilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita pergi ke Pulau Penyengat, jangan lupa pergi Putri, karena menjawab kurang semangat. Izin saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita bersama. Yang sama dengan hormati, kita muliakan tamu istimewa kita, Bapak Profesor Dr. Haji Ismar Yusuf, MPSI. Betul kata Pak Siraj tadi, Prof ini budayawan, juga filosof atau filsuf yang menjadi referensi utama. Jadi saran saya nanti kalau setelah Prof menyampaikan materi, kita harus dengar betul, karena kata-katanya kalau kita dengar sekali susah kita cerna. Tulisannya harus kita baca berkali-kali. Karena filosof ini ada satu semacam kepercayaan. Makin orang bingung, makin hebat ya. Dan itu ada pada Prof Ismar Yusuf. Kebetulan saya juga alumni Fakultas Filsafat UGM. Jadi kalau Prof ini sangat cocok, tapi memang harus baca 2 kali atau 3 kali baru kita paham. Karena memang filsafatnya sangat tinggi. Yang kita hormati anggota DPD Komisi 4 ya, sahabat kita. Yang pertama calon anggota DPD tadi sudah disampaikan, Bapak Sirajuddin Nur yang selalu mewarnai Komisi 4. Kemudian Pak Ubah sendiri juga rekan yang sangat potensial untuk memberikan masukan kepada kami Dinas Kebudayaan, termasuk Ustadz Hanafi Ikra yang selalu mensupport kami ya, kami dinasnya sendiri ya, bukan Dinas Kebudayaan Pariwisata, tapi Dinas Kebudayaan ya. Jadi kita tidak banyak di Indonesia ini yang memisahkan antara kebudayaan dan pariwisata. Salah satunya adalah Kepulauan Riau. Jadi lebih fokus. Yang kita hormati budayawan kita, ini Samsun Rama Pasir, SRP, yang YouTube-nya mungkin sudah cukup banyak sekarang followernya. Kemudian Ketua LSM Gebrak, para rekan-rekan peserta yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, datu-datu, tuan-tuan, puan-puan yang hadir pada malam hari ini. Izinnya saya menyampaikan salam dan permohonan maaf daripada Bapak Gubernur yang memerintahkan kepada kami untuk hadir di sini, karena beliau tidak hadir karena kesibukan yang tentu tidak dapat ditinggalkan. Kalau saya bacakan ini cukup panjang, jadi saya ambil inti-intinya aja. Nanti biar, karena inti utama adalah Profesor Ismar Yusuf. Saya ingin sampaikan, ketika Pak Ubah menceritakan akan kegiatan ini dan beliau WA saya sudah sampai kepada staf saya, tolong diagendakan, insya Allah saya mau hadir. Rupanya tadi, saya juga dapat perintah untuk sekalian mewakili Bapak Gubernur. Inilah arti pentingnya. Kenapa begitu? Karena memang dari muda, dari awal kemarin, saya juga termasuk orang pecinta kebudayaan. Saya ingat waktu di Jogja, ya, saya sama Pak Alias Velo itu yang Bupati Lingga kemarin. Kalau ada MH Ainun Najib, Amin Rais jadi narasumber, itu kami pakai sepeda berdua. Jauh kami begitu. Rasa ingin kita mendengar wawasan-wawasan atau pencerahan daripada MH Ainun Najib, Amin Rais, bahkan kemarin ada Pak Dr. Damadjati Supajar yang orang-orang yang sudah walaupun di Jogja tapi kaliber sudah kaliber nasional dan internasional. Jadi kehausan kita terhadap budaya ini ya, itu menjadikan kita selalu mencari. Dan saya salut malam hari ini di tengah Batam terkenal sebagai kota industri, tapi masih banyak
sahabat-sahabat kita, rekan kita yang begitu care dan peduli dengan kebudayaan, sehingga hadir. Saya lihat ini ruangan ini penuh semua. Ini merupakan satu bukti kita sangat peduli dengan kebudayaan. Mudah-mudahan ini satu pertanda yang baik bagi Kota Batam, tidak saja sebagai kota industri, tetapi bisa berkembang menjadi kota budaya juga. Amin ya rabbal alamin. Dan saya sampaikan juga, Kepri ini satu-satunya di Indonesia yang menjadikan parameter pembangunan jangka menengahnya itu adalah indeks pembangunan kebudayaan. Dari 38 provinsi tidak ada yang menjadikan ini sebagai indeks pembangunan kebudayaan sebagai salah satu parameter RPJMD. Satu-satunya anak Kepri. Jadi waktu kami nyampaikan ini di Jakarta, di kebudayaan, mereka kok bertanya-tanya, kok berani Kepri menjadikan IPK, indeks pembangunan kebudayaan itu sebagai salah satu parameter. Karena itu sangat berat sekali. Tetapi ya, kita katakan di sini menjadi trigger, menjadi pemacu bagi kita bagaimana kita berupaya mencapai indeks pembangunan kebudayaan itu. Alhamdulillah IPK kita cukup baik. Kenapa? Dan tidak hanya pemerintah, seluruh masyarakat itu juga beraktivitas. Itu menjadi catatan kita. Karena kebudayaan tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, tapi juga dilakukan oleh seluruh stakeholder, termasuk gerak pada pemerintah. Jadi nanti saya bawa staf saya, nanti akan kita catat. Kegiatan ini akan kita masuk sebagai agenda pemerintah yang dilaksanakan oleh LSM Gebrak. Itu yang yang pusat mengatakan tidak, kalau kita mengacu dengan pemerintah APBD kita kecil, ya, anggaran untuk alokasi kita juga kecil. Maka itu kegiatan masyarakat ini seperti ini baru-baru Tanjung Pinang, festival budaya Cina, mooncake, semua kita jadikan kegiatan. Termasuk yang setiap minggu itu di gereja-gereja itu ada acara itu kan, acara bona-bona itu kita catat juga. Kita catat juga sebagai kegiatan kebudayaan yang ada di daerah. Maka itu alhamdulillah. Jadi kami Dinas Kebudayaan atau Kepri Polisi sangat mendukung kegiatan seperti ini dan kita catat terus. Saya sampaikan juga ya, bahwa Batam ini lebih dari separuh penduduk Kepri itu ada di Batam. Ya, jadi kalau Batam ini goyang, Kepri bisa goyang. Batam ini sudah menjadi etalasenya Indonesia. Ya, apa yang terjadi di Batam ini langsung sampai ke pusat. Jadi kita berharap betul-betul ya di Batam ini betul-betul menjadi trigger. Saya katakan tidak saja di bidang ekonomi, tapi juga di bidang budaya. Adanya orang yang peduli. Saya bilang Pak Uba ini, saya bilang ini bukan Bapak sembarang Bapak ini jago merayu, bukan Batak sembarang Batak ini sudah jadi Melayu. Luar biasa perhatian Pak Uba. Rupanya dia sarjana seni, wajar saya bilang Pak ya, sarjana seni. Jadi orang budayawan tidak bisa lari kemana-mana, pasti dia akan kembali lagi ke budayanya. Kami sampaikan juga, ya, walaupun kita sini banyak suku bangsa, banyak agama, tapi ini Kepri, ya, Kepri itu sekarang menjadi moderasi beragama nomor 1 di Indonesia, mengalahkan 37 provinsi yang lain. Ya, saya katakan tadi, ya, banyaknya penduduk kita, banyaknya agama kita, banyaknya suku bangsa di Kepri, tapi tidak pernah terjadi gesekan. Ini merupakan satu bukti. Di sini kita menjaga rumah kita bersama. Kepri rumah kita bersama. Kemudian saya ingin sampaikan juga, ya, bahwa mohon doa. Insya Allah tanggal 5 Juli kita akan mengadakan Kongres Bahasa Melayu. Kongres Bahasa Melayu, narasumbernya nanti ada dari Malaysia, dari Medan, dari Jakarta, ya, dari Pekanbaru ada Pak Taufik Ikram Jamil, dan insya Allah nanti tahun depan akan kita adakan itu di Jakarta. Target kita tahun depan, Bapak Jokowi akan mendeklarasikan bahwa bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Melayu Kepri. Kalau dulu kita masih bergabung berizin, masih bergabung sama Riau, dulu dari bahasa Melayu Riau.
nanti penegasan lagi dari pasar Dokopri yang tuna itu dikembangkan di Pulau Penyengat. Oleh karena itu Raja Gaji itu dikenalkan sebagai pahlawan dasar. Jadi ini kita mohon nanti di Majuli masih pra kongres, tapi kongresnya betul tahun depan itu di Jakarta. Tapi kita ingin menyamakan persepsi karena ada yang ingin coba-coba mengkritik bahwa bahasa Indonesia tidak berasal dari bahasa Melayu kita, tapi bahasa Melayu tinggi. Karena bahasa Melayu tinggi itu datang juga dari Penyengat, ya. Dikembang oleh Raja Gaji. Mudah-mudahan itu dapat berjalan dengan lancar dan diakui oleh pusat, walaupun secara material ya sudah diakui, tapi kita ingin secara formal, secara de jure ada pernyataan resmi daripada Bapak Presiden. Saya pikir itu dapat saya sampaikan. Sekali lagi kami sangat berterima kasih dan mendukung kegiatan ini. Mudah-mudahan ke depan kegiatan ini bisa dilaksanakan lagi. Saya terima kasih kepada Pak Ubay yang sangat peduli sehingga teman-teman di Gebrak bisa terus beraktivitas berkat tangan dinginnya Pak Ubay. Tentu juga Pak Sira ya, karena juga mendorong Komisi 4 ini sangat solid saya lihat antara satu dengan lain saling mendukung. Tapi demikian dapat disampaikan ya. Dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim, kegiatan dialog terbuka dengan tema kebudayaan dan identitas ini secara resmi kita nyatakan dibuka. Pergi berkemah di Gedung Lengkuas, datang seekor burung tempuak. Selamat mengikuti dialog terbuka kebudayaan dan identitas, semoga bermanfaat untuk kita semua. Satu lagi, sungguh enak buah kue ini dipotong dengan pisau. Mudah-mudahan kegiatan kita ini, mari kita majukan Provinsi Kepulauan Riau. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Haji Juramadi Esram MT yang sekaligus telah membuka acara kita pada malam hari ini. Baik para hadirin beserta tamu undangan yang berbahagia, untuk menambah nikmat jamuan kita pada malam hari ini, mari kita saksikan bersama pembacaan puisi oleh Samson Rambah Pasir. Tadi Bapak Gubernur Provinsi Kepulauan Riau yang diwakili oleh Abang Da, Bapak Dr. Juramadi Esram, hobinya Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Riau, Kepulauan Riau, hobinya itu pekerjaannya seniman, penulis dan juga budayawan. Juga hadir di tengah kita bersama yang kita alu-alukan Tuan Profesor Dr. Yusmar Yusuf. Beliau ini guru saya dan juga seorang filosof pelakunya Melayu. Terus juga kepada sahabat saya Bung Sirajuddin Nur yang sekarang tetap sebagai seniman di mata saya, hobi juga anggota dewan, bakal menjadi anggota DPD. Juga Bung Ubaingan Sigalingking, musisi di mata saya, hobi sekarang sebagai anggota dewan dan juga cita-cita jadi anggota DPRD lagi. Ya Bu Ubay, dan juga kepada sahabat-sahabat semua, para hadirin hadirat yang tak bisa kita sebutkan satu persatu. Saya akan bacakan sebuah puisi. Puisi ini saya tulis lebih kurang 12 tahun yang lalu, dan khusus saya tulis untuk pengukuhan Profesor Dr. Yusmar Yusuf, dan saya waktu itu diundang ke Pekanbaru. Saya ingin mengingatkan kembali beliau. Apa isi dari puisi ini? Itulah pandangan dan penilaian saya kepada beliau. Melayu merdeka pada mulanya lalu gumpal jadi awan
Puisi kedua ini permintaannya Bung Umar, dan juga dari LSM Gebrak, itu sahabat saya tadi, Agung Air Gebrak ya, atau Agung Water Gebrak. Dari Sutarji Kalzum Bahri, Tanah Air Mata. Disinilah kami berdiri menyanyikan air mata kami. Di balik gembur subur tanahmu, kami simpan perih kami. Di balik etalase megah gedung-gedungmu, kami coba sembunyikan derita kami. Kami coba simpan nestapa, kami coba kuburkan duka lara, tapi perih tak bisa sembunyi. Ia merebak kemana-mana. Bumi tak sebatas pandang, dan udara luas menunggu. Namun kalian kan tak bisa menyingkir. Kemanapun melangkah, kami pijak, kalian pijak air mata kami. Kemanapun terbang, kalian kan hinggap di air mata kami. Kemanapun berlayar, kalian arungi air mata kami. Kalian sudah terkepung, takkan bisa mengelak, takkan bisa kemana pergi. Menyerahlah pada kedalaman air mata kami. Sutarji Kalzum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.